Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinik PR. Di video ini saya akan membahas alur cerita dari salah satu anime berjudul Jikokuraku atau Hell Paradise yang akan rilis di musim semi 2023 atau sekitar bulan April. Anime ini sendiri bergenre action shonen fantasi dengan tema gore historical yang sangat brutal seperti Chainsaw Man juga Jujutsu Kaisen. Ketiga serial tersebut dikenal sebagai trio dark shonen karena unsur brutalnya dan uniknya. Ketiga manga tersebut sama-sama terbit di tahun 2018 juga disatukan oleh studio yang sama yaitu Studio Mappa. Dan oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Video ini jelas berisi spoiler, jadi buat kalian yang gak nyaman bisa langsung saja tutup video ini. Daylight, so you won't disappear, 'cause I know where you're below. Cerita dibuka dengan seorang pria yang berdiri di atas tumpukan tengkorak yang tidak lain adalah orang yang telah dia bunuh. Pria itu tidak lain adalah sang MC yang bernama Gabimaru, seorang shinobi atau ninja berdarah dingin dari desa batu yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Sehingga dengan kata lain, Gabimaru ini bisa juga disebut sebagai seorang pembunuh. Dia telah dilatih menjadi seorang shinobi semenjak masih lahir, bahkan melihat kedua orang tuanya tewas di depan matanya sendiri di tangan kepala desa saat masih bayi. Dia berhasil melewati latihan bagaikan neraka yang memakan banyak korban dalam prosesnya dan mendapatkan tubuh manusia super, juga menguasai berbagai ninjutsu. Sepanjang hidupnya dia selalu berhasil menyelesaikan misi pembunuhan apapun, membuatnya dihormati seluruh penduduk desa sebagai shinobi peringkat teratas hingga akhirnya dinikahkan dengan putri kepala desa. Seorang gadis bernama Yui yang ternyata adalah seorang sangat polos meskipun merupakan anak dari kepala desa shinobi berdarah dingin. Dia bahkan tidak mengetahui apapun tentang dunia luar, dimanjakan oleh kedamaian. Dia jugalah sangat taat kepada ajaran agama Buddha, terlihat layaknya gadis bodoh di mata Gabimaru. Dia mulai muak dengannya, namun pada saat yang sama dia menyadari jika dirinya sedikit berubah setelah menikah dengannya. Perlahan dia mendapatkan emosi dan dia pun memutuskan untuk meninggalkan dunia shinobi. Dia meminta izin kepala desa untuk itu dan kepala desa pun mengizinkannya asalkan mau menerima misi terakhir. Gabimaru pun menerimanya dan kemudian di tengah misi dia dihianati oleh rekan-rekannya sendiri. Gabimaru pun membunuh mereka semua seperti yang diperlihatkan di awal cerita. Dan setelahnya dia pun mulai dianggap sebagai pengkhianat dan terus diburu, tidak peduli betapa keras dia bersembunyi. Dia pun menduga jika semuanya sudah direncanakan oleh kepala desa dan dia pun akhirnya menyerah karena terlebih lagi sudah kehilangan tujuan hidup. Dia pun kemudian dibawa ke penjara untuk dieksekusi dan dia pun menerima hukumannya tanpa memberontak. Dan hari eksekusinya pun akhirnya tiba. Seorang Algojo mengarahkan pedang ke lehernya. Algojo itu pun kemudian bertanya kepada Gabimaru apakah punya kata-kata terakhir dan Gabimaru pun menjawab tidak ada. Algojo tersebut kemudian menjalankan eksekusi dan pedangnya pun patah dengan sendirinya. Dia tidak melakukan apapun, itu murni karena tubuhnya yang sangat keras saja. Gabimaru pun kemudian dibawa ke tiang pancung untuk dibakar setelahnya dan hasilnya dia tetaplah hidup. Eksekusi ketiga pun kemudian dilakukan setelahnya dengan kaki Gabimaru masing-masing diikatkan pada sapi yang bergerak ke arah berlawanan. Kekuatan itu seharusnya cukup untuk merobek tubuh bagian bawah, tidak peduli betapa kuatnya seseorang. Pantat kedua sapi itu pun kemudian dibakar untuk membuat mereka bergerak. Kaki Gabimaru pun tertarik dan pada saat itu Gabimaru pun kemudian menarik kakinya. Kedua sapi itu pun tewas dalam sekejap karena tarikan Gabimaru sangat kuat. Para petugas penjara pun kemudian langsung menegurnya karena terus melawan dan Gabimaru pun hanya menjawab jika sapi itu menggelikan. Begitulah semua usaha eksekusi gagal karena ternyata Gabimaru memiliki keraguan meski terus mengatakan jika ingin mati. Kenapa aku tidak diam saja dan membiarkan diriku mati? Dia benar, apa yang kulakukan? Maksudku, aku seharusnya tidak punya tujuan hidup bukan? Kenapa aku tidak mati dan masih melawan? Aku tidak punya penyesalan, tidak ada kasih sayang yang mengingatkanku. Aku seharusnya kosong bukan? Semua pikiran itu pun terlintas dalam benak Gabimaru yang dikembalikan ke dalam sel tahanan.
Hari berikutnya dia pun kemudian dibawa ke ruangan eksekusi selanjutnya. Gabimaru pun menjadi sangat penasaran tentang apa yang para petugas siapkan kali ini, dan petugas itu pun kemudian tertawa sangat keras. Pintu di depan pun terbuka setelahnya, dan apa yang menunggu ternyata adalah seorang wanita. Hahaha, aku beritahu padamu, wanita itu bukanlah pengawas biasa. Dia adalah penguji pedang yang datang jauh-jauh dari Edo untuk memberkati kita dengan kehadirannya, ucap pak petugas. Gadis itu pun kemudian berdiri memperkenalkan dirinya yang bernama Sagiri, seorang Yamada Asaemon. Yamada Asaemon itu sendiri adalah sebuah nama yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh klan Ronin Yamada bagi setiap pemimpin yang bertugas menguji pedang baru dan mengeksekusi penjahat. Bisa juga disebut sebagai sang pembunuh atau asa sang pemenggal, juga master pedang. Nama itu sudahlah sangat terkenal sehingga hanya dengan melihatnya saja Gabimaru langsung dapat merasakan bahwa gadis tersebut mampu memenggal kepalanya. Lagi-lagi insting bertahan hidupnya pun muncul kembali. Pak petugas penjara pun kemudian menyuruh Sagiri segera mengeksekusinya, dan dia pun segera bergerak sementara Gabimaru merasa panik. Sagiri pun kemudian menebaskan pedangnya tepat di belakang Gabimaru, dan dia pun kemudian menghindarinya. Hei, kenapa kau menghindarinya? Bukankah kau bilang kau ingin mati? Atau mungkinkah sebenarnya kau tidak benar-benar ingin mati? Sagiri pun terus menyerangnya, namun Gabimaru menghindari semuanya. Bajingan, tiarap dan menyerahlah brengsek. Para pengawal penjara pun berteriak, namun mereka terdiam ketika Gabimaru menatap mereka. Di sisi lainnya, Sagiri pun menjadi sepenuhnya yakin jika Gabimaru tidaklah benar-benar ingin mati. Aku sudah menjadi algojo selama bertahun-tahun, karena itu aku bisa melihat apa yang seorang benar-benar rasakan saat mereka berdiri di ujung kematian. Sifat asli seseorang akan muncul pada bayangan yang terlihat dari pedangku ini. Ada orang-orang yang berpura-pura kuat sampai nafas terakhir mereka, dan ada orang-orang yang membuat usaha putus asa terakhir untuk memohon ampunan. Juga ada orang-orang yang berbohong pada dirinya sendiri sampai mereka berdamai dengan kematian mereka sendiri. Dan kau Gabimaru sang hampa, memang benar ada lubang besar dalam dirimu, tapi kau juga berbohong kepadaku. Kau memiliki ikatan hidup, atau harus kukatakan kau mencintai istrimu, bukan? Ucap Sagiri, dan menanggapi itu Gabimaru pun memiliki ekspresi yang rumit. Bukankah bagimu keberadaannya adalah segalanya, alasan untukmu hidup? Kenangan masa lalu Gabimaru pun mengalir ke dalam kepalanya. Satu kata yang paling dia ingat adalah Yui selalu memberitahunya jika dia sebenarnya tidaklah hampa. Jelas terlihat jika Yui adalah istri yang sangat penting untuknya, dan Gabimaru pun kemudian menyerang balik Sagiri. Ternyata aku benar. Kenapa kau menipu dirimu sendiri? Alasan kenapa kau tidak bisa dieksekusi adalah karena kau masih memikirkan dia. Bukannya pikiran kalau kau tidak punya ikatan pada kehidupan hanyalah caramu untuk meyakinkan dirimu sendiri. Diamlah, Gabimaru pun berteriak. Aku tidak punya ikatan pada kehidupan, tidak ada. Apa yang kau ketahui tentangku? Apa yang bisa kau mengerti dari duniaku? Aku Gabimaru si hampa. Gabimaru pun terus berusaha meyakinkan dirinya, namun kenangan masa lalu terus memenuhi pikirannya. Dulu istrinya selalu memperlakukannya dengan lembut dan terus menentang julukan hampanya. Baginya Gabimaru adalah orang yang sangat baik dan lembut karena mau menerima seseorang seperti dirinya yang memiliki luka bakar di wajah dan tidak takut sedikit pun. Adapun luka bakar itu diberikan oleh ayahnya sendiri akibat dirinya yang ingin hidup layaknya wanita normal. Tapi meskipun begitu juga, Yui tidaklah menyerah, dan di suatu hari dia dipertemukan dengan Gabimaru. Gabimaru sendiri jelas ingat momen di mana istrinya menceritakan masa lalunya tersebut. Dia ingat jika dulu wajahnya memerah ketika Yui hendak menciumnya. Dia sadar jika perasaannya mulai tumbuh, namun dia tetaplah berusaha keras menolak fakta tersebut. Kembali ke cerita, Gabimaru pun terus menyatakan jika dia adalah Gabimaru sang hampa, monster tanpa perasaan. Dia terus menyerang Sagiri dengan kenangan yang terus mengalir di kepalanya. Dia ingat jika Akira memutuskan untuk menjalani kehidupan normal dengan Yui. Oleh karena itulah dia meminta izin meninggalkan dunia shinobi dan berakhir dikhianati. Semua itu hanyalah khayalan belaka yang tidak akan pernah terjadi. Dia takut jika istrinya akan dibunuh oleh kepala desa, sehingga itu membuatnya setengah gila. Sagiri pun kemudian menunjukkan selembar surat dan menyatakan jika itu bisa saja terjadi.
Gabimaru yang hendak menyerang pun tersentak dan dia kemudian terhenti. Sagiri pun menjelaskan jika itu adalah surat pengampunan resmi dari Keshogunan yang membebaskan kejahatan apapun, bahkan menjanjikan perlindungan. Dengan ini kau bisa berkeliaran di jalan tanpa rasa takut. Tidak ada hakim atau shinobi dari desa manapun yang diperbolehkan untuk menyentuhmu. Tetapi aku punya satu syarat. Sebelum aku memberikannya padamu, aku harus memintamu untuk pergi ke dunia itu, ucap Sagiri, dan Gabimaru pun terkejut. Dunia itu yang seperti nirwana? Itu benar. Kau menyuruhku untuk mati? Tidak, nirwana Sukavati bukanlah tanah abadi. Itu adalah dunia mistis yang dipercaya orang-orang sejak dulu kala. Mereka bilang itu adalah tempat penuh keceriaan dan karunia tanpa sedikit pun penderitaan. Seiring berjalannya waktu, dipercaya kalau surga ini ada di balik pulau Ryukyu jauh di sebelah barat daya dari sini. Dan mereka menemukannya. Sepertinya cerita itu benar dan eliksir kehidupan yang memberikan keabadian pasti ada juga, ucap Sagiri. Terdengar seperti sebuah dongeng bagi Gabimaru dan Sagiri pun mengiyakannya karena dulu juga berpikir seperti itu. Tapi karena menginginkan eliksir kehidupan dan keabadian yang akan diberikan pengadilan, Keshogunan mengirim kelompok peneliti ke pulau itu. Dan suatu hari perahu yang mereka kirim kembali dengan tanpa apapun kecuali bunga di dalamnya. Setelah itu mereka mengirim total 5 kali dan tidak seorang pun kembali. Itu jika kau tidak menghitung dari apa yang tersisa dari mereka, karena beberapa berubah menjadi bunga secara misterius. Dan itu membuat sang shogun menjadi semakin tertarik dengan pulau misterius. Dia berniat untuk mengirim narapidana ke sana karena yakin jika dongeng tentang eliksir kehidupan itu benar adanya, sehingga begitulah surat resmi yang ditunjukkan Sagiri itu muncul. Dia adalah salah satu yang dikirim oleh sang shogun dan begitulah dia memilih Gabimaru karena dia kuat dan memiliki semangat hidup yang tinggi terlepas betapa keras dia menentangnya. Dan ternyata Sagiri pun juga sudah menyelidiki tentang Yui. Dia pun memberitahu Gabimaru jika istrinya masih hidup menunggunya di rumah, menutup hatinya tanpa berbicara pada siapapun. Jadi aku hanya akan bertanya padamu sekarang sekali dan hanya satu kali. Apa kau punya ikatan kehidupan? Dan akankah kau pergi ke tanah yang tidak diketahui bersama tahanan mati yang lain demi sebuah kesempatan untuk membebaskan dirimu dari kejahatan yang kau perbuat? Itu adalah satu-satunya cara kau bisa bertemu kembali dengan dia meskipun dengan semua bahaya itu. Apa kau terikat kepada hidupmu dengannya, wahai Gabimaru sang hamba? Ucap Sagiri sementara Gabimaru hanya terdiam. Para petugas penjara pun kemudian menyuruhnya untuk segera menghentikan semua omong kosong dan Sagiri pun menegaskan jika itu perintah atasan. Petugas itu pun kemudian terus memanggil Gabimaru sebagai sang hamba, mengingatkannya jika dia hanyalah wadah kosong tanpa hati, dan air mata pun kemudian menetes dari matanya ketika dia ingat tentang senyuman istrinya. Baiklah, kau bilang kau mencari seseorang yang cukup kuat bukan? Maka lihatlah ninjutsu ini sesuka hatimu. Gabimaru pun kemudian menggunakan jutsu ninja sosok api yang membalut tubuhnya dengan api dan kemudian melahap semua petugas penjara di sekitarnya. Aku akan melakukannya. Eliksir keabadian, aku akan mencarinya, balas Gabimaru memantapkan keputusannya. Dan Sagiri pun kemudian menodongkan pedang ke kepala sipir mengancamnya supaya diam saja. Sagiri pun kemudian meminta Gabimaru untuk mengikutinya ke Edo lebih dulu, kalau begitu membuatnya bingung. Baginya langsung pergi ke pulau misterius itu jauhlah lebih efektif. Namun Sagiri kemudian langsung mengancamnya akan membatalkan jika tidak menurut, dan Gabimaru pun akhirnya hanya bisa menurutinya. Kalau sudah begini, aku akan melakukan apapun. Tanah yang tidak diketahui, para tahanan mati, itu tidak menjadi masalah. Aku akan kembali hidup-hidup, aku akan kembali untukmu, aku bersumpah, ucap Gabimaru. Begitulah setelahnya dia pergi bersama Sagiri. Dan jadi siapa Sagiri itu sendiri? Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan masa lalu darinya lebih dulu. Dia adalah anak dari seorang Yamada Asaemon bernama Kichiji. Seperti dengan gelar yang dimilikinya, pekerjaan ayahnya adalah seorang algojo. Ia sangatlah ahli, bahkan ia mampu memenggal tanpa rasa sakit sedikit pun.
Dan hari itu ketika Sagiri kecil melihatnya secara langsung, dia menjadi terpana dan mengidamkan kemampuan seperti milik ayahnya. Dia pun tumbuh menjadi Algojo setelahnya dan mendapatkan sebuah sindiran. Orang-orang seringkali memujinya karena mampu melakukannya meski hanya seorang wanita. Algojo wanita itu sangatlah jarang ditemui karena biasanya wanita hanya melakukan pekerjaan rumah saja dan mungkin lebih berperasaan. Dan benar saja Sagiri tumbuh seperti itu. Dia mampu memenggal seseorang namun keraguannya tidaklah menghilang. Pedangnya dipenuhi ketakutan akan kematian orang yang akan dia penggal sehingga Asaemon lain seringkali menasihatinya jika itu hanya akan menimbulkan penderitaan. Dia pun berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan ketakutannya tersebut, namun tetap saja itu tidak mudah dihilangkan begitu saja. Saat eksekusi selanjutnya, Sagiri justru hanya memotong topeng yang menutupi wajah narapidana sehingga dia memerlukan satu tebasan lain untuk mengakhiri hidupnya. Begitulah dia sama sekali tidak dapat menghilangkan rasa takutnya. Dia terus mencari cara untuk menghilangkan keraguannya tersebut dan entah itu berlangsung hingga sekarang atau tidak. Kembali ke cerita, Gabimaru dan Sagiri pun akhirnya sampai ke wilayah Edo atau wilayah Kesogunan. Di sana dia bersama dengan para narapidana mati lainnya yang masing-masing dijaga oleh Yamada Asaemon. Adapun sang shogun ke-11 bernama Tokugawa Nariyoshi turut hadir secara langsung meski tentu dijaga ketat. Bagaimanapun siapa yang datang adalah orang-orang narapidana mati yang merupakan orang-orang terburuk dari yang terburuk sehingga beberapa pihak jelas memiliki kecemasan tersendiri mengingat mereka didatangkan ke istana kesogunan. Di antaranya ada pembunuh berantai Tanio Seikichi, pembakar berantai Nikimaru, polisi pembunuh Kido Soukan dan lain sebagainya. Melihat mereka pun terlintas dalam pikiran Sagiri apakah bisa memenggal mereka dengan benar meski tahu kesalahan mereka sangat fatal mengartikan jika keraguannya masih ada. Dan di tengah-tengah itu penjahat paling terkenal ternyata adalah Gabimaru sang hamba. Dia seperti selebriti dalam dunia gelap, bahkan seseorang di sampingnya langsung dapat mengenalinya meski agak kecewa karena tubuhnya yang pendek juga sampai terseret sepertinya. Mengesampingkan itu, petugas kesogunan pun kemudian mulai memberitahu misi yang akan para narapidana emban. Dia menceritakan dongeng yang sama seperti yang dijelaskan Sagiri dan kebanyakan orang pun kemudian protes karena sudah terlalu sering mendengarnya. Mereka menyuruh petugas untuk segera ke intinya saja dan petugas itu pun kemudian menuruti keinginan mereka. Dia pun menyuruh para Yamada Asaemon untuk membuka penutup wajah para narapidana dan mereka pun menuruti perintah. Terlihatlah seseorang duduk di antara para petugas memiliki penampilan yang jelas bukan seperti manusia. Tubuhnya membengkak dengan tubuhnya bunga di sekujur tubuh dan dia adalah satu-satunya petugas Yoriki yang kembali hidup-hidup dari penelitian pulau misterius. Dia masih hidup namun kewarasannya sudah menghilang bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Singkatnya dia tidak bisa memberikan informasi apapun dan oleh karena itulah para narapidana dikirimkan. Mengetahui itu berbagai protes pun tentu saja langsung terlontar karena mereka sebelumnya tidak diberitahu jika pulau misterius tersebut akan segila itu dan para petugas pun menyuruh narapidana tersebut diam saja. Kalian itu seharusnya menunggu eksekusi. Kalian telah diberikan kesempatan tidak hanya untuk dimaafkan tapi juga berjalan di negeri impian. Bagaimana mungkin kalian tidak bisa memahami yang mulia kami? Seseorang petugas kesogunan pun menangis. Begitulah para petugas kesogunan rupanya juga sudah menjadi gila terlepas dari fakta jika para tahanan mati pada dasarnya memang tidak memiliki pilihan lain. Seorang bocil pun kemudian bertanya tentang bagaimana jika ternyata tidak ada eliksir kehidupan di sana dan para petugas kesogunan pun terdiam. Mereka tidak memiliki jawaban, terlebih lagi juga tidak memiliki bukti. Mereka pun kemudian hanya menjawab tidak masalah jika ada yang ingin pergi karena misi diadakan secara sukarela. Dan seorang Yakuza pun kemudian berdiri. Baginya mati di depan anak buahnya jauhlah lebih jantan. Dia pun kemudian berniat kembali ke penjara untuk menunggu waktu eksekusi dan seketika itu juga kepalanya terpenggal di tempat oleh tangan seorang Yamada Asaemon nomor 1 bernama Aizen. Aha, aku lupa memberitahu kalian suatu hal. Saat kalian mendarat di pulau itu, kalian akan ditemani pengawal yaitu mereka Asaemon. Kalian semua itu sudah dihukum mati dan di pulau itu kenyataan ini tidaklah boleh berubah. Dengan kata lain, jika kalian bertindak sendirian atau melakukan hal bodoh di pulau itu, kepala kalian akan dipenggal saat itu juga.
Para Asaemon akan menemani kalian sebagai pengawas. Jadi sebaiknya kalian tidak memikirkan ide yang tidak perlu. Kalian akan diantar oleh klan Yamada. Jika kalian berani melawan, kalian akan berakhir sama seperti orang itu. Tentu saja kalian akan memasuki pulau itu dengan tangan terikat, jadi kalian tidak akan sebanding dengan mereka. Ini sudah tidak perlu dijelaskan, tapi jika kalian dengan sengaja membunuh atau bahkan membiarkan pengawal kalian mati karena kecelakaan, kalian akan dieksekusi. Juga kalian tidak akan diperbolehkan untuk naik ke kapal untuk pulau tanpa pengawal kalian, ucap petugas kesogunan. Jelas saja itu menimbulkan keributan, namun para tahanan juga tidak dapat melakukan apapun. Begitu juga Gabimaru hanya menghela nafas tidak peduli. Dan sementara itu sang shogun pun kemudian membisikkan sesuatu pada bawahannya. Bawahannya itu pun kemudian mengumumkan sesuatu di mana ternyata dia ingin mengurangi jumlah lebih dulu akibat terbatasnya jumlah Asaemon, juga terbatasnya orang yang dapat naik ke kapal. Jelas saja itu menimbulkan keributan dan Sukanabe pun bertanya-tanya apa maksudnya. Dan di tengah-tengah itu pergerakan pun sudah muncul dari seorang bernama Asachobe. Dia adalah seorang pimpinan bandit gunung meski masih sangat muda, dan dia pun kemudian langsung membunuh seorang bocah tepat setelah pengumuman. Begitulah dia mengartikan perkataan petugas sebagai pernyataan perang, sehingga setelahnya keributan besar pun terjadi karena masing-masing ingin bertahan hidup. Jelas saja yang paling lemah adalah yang diincar, dan dari keributan tersebut terlihatlah beberapa orang yang menonjol. Di antaranya tidak lain adalah Asachobe itu sendiri. Kemudian ada juga seorang kunoichi muda bernama Yasuhira yang mampu melumpuhkan menjaga kastil seorang diri. Ada juga seorang samurai yang dijuluki naga pedang dan teladan Jepang, serta raksasa yang memangsa binatang buas. Begitulah mereka saling membunuh satu sama lain, sementara Gabimaru hanya terdiam tanpa bergerak sedikit pun. Di sisi lain, Eisen kemudian mendatangi Sagiri bertanya kepadanya mengapa dia masih memaksa menjadi Asaemon meski tahu memiliki ketakutan. Terlebih lagi wanita pada garis keturunan samurai biasanya juga hanya menjalani kehidupan normal saja. Mendengar itu pun Sagiri teringat akan masa kecilnya dulu di mana dia dijauhi oleh teman-temannya karena memutuskan menjadi seorang algojo. Sang wanita pemakan manusia, Asa anak pemenggal. Cacian menghujaninya, bahkan tak jarang batu pun terlempar ke arahnya. Sagiri awalnya menolak fakta seperti itu, namun ketika dia melihat di balik pedang cerminan dirinya yang berlumuran darah terlihat. Kembali ke cerita, kebetulan di saat yang sama beberapa napi berniat kabur dengan membunuh para penjaga, sehingga Eisen pun kemudian bertanya kepadanya apakah dia bisa membunuh mereka. Sagiri pun terdiam sejenak. Ingatan masa lalunya mengalir begitu saja. Tapi bagaimanapun juga menjadi algojo adalah pilihannya sendiri. Dia tahu itu adalah pekerjaan yang mengharuskannya membunuh, dan dia menguatkan dirinya untuk menerima fakta tersebut demi memastikan sendiri karma yang akan dia terima. Di hari itu ketika dia dilempari batu, dia memutuskan untuk tidak tinggal diam dan membalas. Tekadnya sudah terlihat meskipun ketakutan jelas masih menggantunginya. Itu tidak pernah bisa menghilang, namun Sagiri akhirnya mampu memenggal para tahanan yang berniat melarikan diri. Dan kemudian melihat kepala mereka yang terjatuh, bayang-bayang kematian pun mulai menggantunginya lagi seolah menariknya ke neraka. Beralih ke sisi Gabimaru, dia tiba-tiba muncul di depan petugas kesogunan menyatakan protes dengan cara mereka memilih. Dia pun menyatakan jika ingin menghindari pertumpahan darah sebisa mungkin, dan perkataannya itu jelas saja membuat Sagiri yang memperhatikan sangat terkejut. Namun berbeda dengannya, petugas kesogunan benar tidak peduli karena bagi mereka pertempuran itu merupakan tontonan yang bagus. Dia pun kemudian memanggil para narapidana lain untuk memburu Gabimaru dengan imbalan tiket eksklusif bagi yang berhasil membunuhnya. Beberapa orang pun kemudian langsung menyerang Gabimaru, oleh karenanya meski jelas Gabimaru dapat menghindarinya. Gabimaru pun bertanya kepada mereka apakah tidak bisa berbicara sebentar, namun mereka tidak peduli. Mereka berniat membunuh Gabimaru demi diri masing-masing, sehingga Gabimaru pun tidak memiliki pilihan lain lagi. Aku rasa aku harus membunuh kalian. Jika kalian mencoba membunuhku, aku akan membunuh kalian, ucapnya membuat semua orang sangat terkejut karena sebelumnya Gabimaru menyatakan jika tidak ingin membunuh lagi. Ya, aku memang tidak mau, tapi aku juga tidak boleh mati di sini. Aku akan melakukan apapun yang harus kulakukan.
Ini menyebalkan, aku benar-benar membencinya sekarang. Coba pikirkan beban yang akan aku pikul. Semua orang pun terdiam menanggapi Gabimaru. Apa kalian tidak mau? Aku benci harus melakukannya. Gabimaru pun kemudian menebas leher seseorang dengan jarinya dan kemudian menendang kepalanya sangat keras hingga terpelintir. Dia kemudian memenggal menggigit orang-orang lainnya dengan sangat brutal, membuat orang-orang yang melihatnya merasakan sensasi sangat mengerikan. Namun di tengah-tengah itu Gabimaru tertunduk. Sial, aku benar-benar benci melakukannya. Coba pikirkan beban yang akan aku pikul. Apakah jika aku membunuh mereka dengan baik dan bagus seperti kalian, aku akan sedikit dibenci? Gabimaru pun menatap Aizen dan Sagiri yang tercengang melihat kebrutalannya. Dan mendengar itu pun air mata Sagiri pun akhirnya menetes. Dia pun tersadar jika selama ini apa yang membebaninya bukanlah rasa takut akan membunuh seseorang, melainkan beban dari menanggung hidup orang-orang yang dia tebas. Aizen pun dengan cepat mengerti perasaannya tersebut, namun Sagiri segera mengucap air matanya meneguhkan hatinya. Dia pun bertekad untuk memenggal Gabimaru di saat itu juga, namun suara pengumuman dari petugas kesogunan mendahuluinya mengumumkan berakhirnya pengurangan jumlah. Begitulah tanpa sadar sudah sangat amat banyak sekali korban dalam pertarungan tersebut. Yang selamat diantaranya adalah sang Raja Bandit Asachoubei, sang pedang naga Tamiya Gantetsu, pemburu hiya pun Keyun sang bertengkar, Nuruga gelandangan dari Gunung Sanka, Urubo pembunuh yang berdoa kepada Buddha, mantan shinobi pembunuh Gabimaru sang hampa, Akagino sang pelacur kanibal, wanita Kunoichi Seisuno Yusuriha, sang misionaris yang meninggalkan kepercayaannya Moro Makia, dan sang raksasa dari Bisen Rokuryota yang masih tertidur. Totalnya ada 10 orang dan mereka akan ditemani oleh masing-masing satu Asaemon Yamada untuk pergi ke pulau misterius. 私と組まない？他人の首で食う飯はうまいかよ。侮辱するなら許さない。エノシ君は俺だ。俺の神も俺だ。 Petugas kesogunan pun mengumumkan kebebasan mereka, namun di saat yang sama mereka kemudian dikirim ke pulau misterius. 必ず生きて帰る。君のために。 Sebelumnya 10 napi akhirnya terpilih untuk pergi ke pulau misterius yang dikatakan menyimpan eliksir kehidupan. Dan Gabimaru pun meyakini itu benar adanya karena dia sudah melihat secara langsung kepala desanya memiliki kemampuan keabadian di mana dia akan selalu pulih tidak peduli ditusuk bahkan jika organ dalamnya keluar. Dia mendengar jika kepala desanya itu membeli semacam obat dari luar negeri yang nampaknya berupa buah bernama Tonjiku. Gabimaru pun meyakinkan Sagiri jika perjalanan kali ini bukanlah suatu hal yang bodoh karena begitulah bukti nyatanya sudah ada, meski tidak yakin juga akan ada buah serupa di pulau misterius. Apapun itu, mereka pun kemudian terus melangkah masuk ke dalam pulau hingga akhirnya Sagiri pun mulai sedikit menjadi yakin ketika melihat pemandangan yang bagaikan mimpi. Ada banyak tanaman di dalamnya yang seharusnya tidak cocok dengan habitat sekitar seperti buatan tangan. Gabimaru pun kemudian hanya memperingatinya untuk berhati-hati saja sembari melepaskan ikatan tangannya. Namun sayangnya Sagiri menyadarinya dan dia pun kemudian mengingatkan Gabimaru jika itu dilarang. Gabimaru pun protes karena itu tidak masuk akal berada dalam tangan terikat di tempat berbahaya, namun Sagiri tidak memperdulikannya. Dia hanyalah mengikuti perintah dan dia pun kemudian memberikan tali yang baru kepada Gabimaru. Gabimaru pun protes lagi karena bahkan persediaan makanan hanya cukup untuk 3 hari saja juga hanya ada selembar petunjuk, dan Sagiri pun kemudian langsung menodongkan pedang ke lehernya. Dia pun mengancam Gabimaru jika tidak mau menurut dan menegaskan jika dia itu bukan rekannya. Gabimaru pun akhirnya menurut karena tidak ingin membuat masalah, membiarkan Sagiri mengikat tangannya lagi. Dan namun di tengah-tengah itu sebuah senjata kemudian melesat tepat ke wajah Gabimaru yang segera menekuk lehernya ke belakang. Itu tidak lain adalah bola besi berantai yang dilemparkan seorang tahanan lain bernama Keyun. Dia datang bersama seorang Asaemon, namun Asaemon tersebut nampak tidak peduli. Dia berteriak mengatakan jika akhirnya mendapatkan mangsa pertama mengartikan jika mungkin mereka berpencar ketika baru sampai. Gabimaru pun terkejut oleh serangan tiba-tiba itu, sementara Keyun pun langsung memarahinya karena dia yang sampai lengah layaknya orang bodoh. Sagiri pun bertanya kepada Gabimaru apakah dia baik-baik saja dan Gabimaru pun menjawab iya meski lehernya hampir patah.
Gabimaru pun kemudian bertanya kepada Sagiri siapa dia itu sebenarnya, dan dia pun menjawab jika dia itu adalah seorang tahanan bernama Keyun yang dijuluki sang penghancur. Dia adalah prajurit biksu sangat ganas yang tergoda oleh armor dan persenjataan di tengah-tengah pelatihannya. Dia telah merampok lebih dari 100 senjata dari para ahli bela diri, bahkan membunuh beberapa ahli pedang terkenal. Gabimaru sendiri sudahlah mengetahuinya, dan dia pun kemudian menjelaskan jika apa yang dia tanyakan bukanlah itu, melainkan mengapa bisa ikatan tangan Keyun lepas. Sagiri pun bingung dan kemudian bertanya kepada Asaemon di sisinya yang ternyata bernama Kiso mengapa bisa seperti itu. Kiso pun kemudian menghela nafas karena kepatuhannya tersebut, dan dia pun menjawab jika itu tidak akan masalah asalkan dipasangkan lagi nanti saat kembali. Dia pun menegaskan jika bahkan tidak ada yang benar-benar menuruti aturan seperti itu, membuat Sagiri terdiam sementara Gabimaru mengejeknya. Dan di sisi lainnya, Keyun pun menjadi marah karena Gabimaru yang mengabaikannya layaknya orang bodoh. Dia pun kemudian segera mengambil salah satu dari sekian banyak senjata miliknya, berniat melumurinya dengan darah yang hangat sebagai persembahan. Dia benar-benar ingin membunuh Gabimaru karena baginya menjadi satu-satunya yang tersisa di antara para napi lebih memudahkan untuk mendapatkan eliksir kehidupan. Jadi begitulah keadaannya, mereka seperti berlomba untuk mendapatkan lebih dulu demi sebuah kebebasan. Kiso membiarkannya karena tidak ada aturan tentang hal tersebut, dan Sagiri pun ternyata juga menyetujuinya. Gabimaru yang sebenarnya tidak ingin bertarung lagi demi istrinya pun akhirnya menjadi tidak memiliki pilihan lain, sehingga dia pun menerima tantangan Keyun yang langsung berlari ke arahnya. Dan sementara itu secara tak terduga Sagiri justru menyuruh Gabimaru segera mengikat tangannya lebih dulu. Di saat yang sama, Keyun pun akhirnya sudah cukup dekat dan kemudian langsung menghantamkan tombaknya tanpa peringatan. Itu menghantam kepala Gabimaru dan seketika itu juga langsung hancur. Keyun pun segera mengeluarkan senjata tombak lainnya menusuk Gabimaru yang menangkapnya sembari mengikatkan tali ke tangannya. Melihat itu jelas saja Keyun menjadi sangat terkejut sekaligus sangat marah karena merasa direndahkan. Dia berniat menyiksa Gabimaru dengan seluruh senjatanya, sementara Gabimaru pun kemudian menjepit tombaknya tersebut. Gabimaru pun menarik tombak itu ke atas dan berhasil menerbangkan Keyun meski tubuhnya jelas memiliki perbedaan sangat besar. Semua orang pun sangat terkejut melihat itu, sementara senjata-senjata milik Keyun di punggungnya mulai berjatuhan. Gabimaru pun kemudian menendang salah satunya tepat menghantam perut Keyun. Dia pun terhempas sangat jauh dan akhirnya dia pun tewas dalam sekejap. Gabimaru pun mengeluh karena melakukannya dengan tangan terikat sangat sulit, sementara Sagiri tercengang melihat kemampuannya tersebut. Dan tak lama setelahnya suara tawa pun menggema diiringi dengan bangkitnya Keyun. Dia ternyata masihlah hidup karena di balik pakaiannya terdapat sebuah armor. Dia pun memuji kemampuan Gabimaru dan kemudian mencaci makinya yang tidak mengerti seni senjata. Dia pun tertawa mengatakan jika akan mengajarinya keindahan sebenarnya dari sebuah senjata, sementara Gabimaru hanya terdiam menatap tajam ke arahnya. Gabimaru pun kemudian melesat sangat cepat dan saat berikutnya tubuh Keyun pun sudahlah dipenuhi oleh lubang akibat tertusuk senjata di mana-mana. Gabimaru pun kemudian mengajak Sagiri untuk segera pergi mencari eliksir kehidupan secepatnya, dan dia pun terdiam karena sangat terkejut. Gabimaru pun kemudian memintanya untuk tenang saja karena dia masih mengenakan tali seperti anak yang patuh, membuatnya semakin terkejut. Begitu juga dengan Kiso. Secara tak terduga Kiso pun kemudian mengeluarkan pedangnya membuat Gabimaru tersentak, namun ternyata dia hanyalah ingin memenggal kepala Keyun saja karena itu adalah aturan di mana setiap tahanan yang tewas kepalanya harus dibawa kembali sebagai barang bukti. Di saat yang bersamaan itu tentu juga membuat sang Asaemon terbebas dari tugas. Begitulah Kiso kemudian segera bergegas kembali dan Sagiri pun hanya memperingatinya untuk berhati-hati saja dalam perjalanan pulang. Hah? Apakah kau punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain? Malah aku sangat beruntung aku bisa terbebas dari kekacauan ini lebih cepat. Apakah melihat tangannya terikat sudah memberimu ketenangan? Kau itu sangatlah bodoh, bahkan ada seorang pembunuh tepat di sampingmu, kau tidak menyadarinya. Kau tidaklah akan percaya apa yang sudah aku lihat. Ini baru beberapa jam sejak semua kapal mendarat di pulau ini, tapi tetap saja aku sudah melihat seseorang mencoba untuk membunuh pesaingnya bahkan sebelum mencapai tempat ini, ucap Kiso. Begitulah banyak hal sudah terjadi di waktu yang sangat singkat.
Berbagai tindakan sudahlah terjadi, dimulai dari Huboro yang menikam Asachobe mencekik lehernya dari belakang. Tangan miliknya dapat memanjang dan itu melilit layaknya ular. Namun meskipun seperti itu juga, Asachobe ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dia mampu merobek tangan yang melilitnya tersebut dan kemudian dia pun meremukkan wajahnya hingga tewas. Kemudian Yusuriha membentuk aliansi dengan Moromakia dan Yusuriha pun kemudian menikamnya dengan kunai hingga tewas. Ada juga Akagino membentuk hubungan dengan Asemonnya. Sesuai dengan julukannya, dia adalah seorang pelacur yang kemudian memberikan tubuhnya demi mendapatkan kesempatan membunuh sang Asemon. Namun sayangnya usahanya itu juga gagal dan dia justru berakhir tewas. Sang raksasa Rokuryota yang selalu tertidur semenjak datang ke Edo pun akhirnya juga terbangun dan kemudian memulai perkelahian dengan Asemonnya yang tidak lain adalah Asemon terkuat peringkat 1 yaitu Aizen. Namun pertarungan pun berakhir dengan sangat cepat dan hasilnya adalah Aizen tewas, bahkan setengah tubuhnya hancur. Aturan benar-benar seperti lelucon belaka yang sebuah wacana tanpa seorang pun menurutinya. Entah apakah Kiso memang benar-benar mengetahui segalanya, hanya saja yang jelas dia bermaksud mengingatkan sang Giri jika Asemon juga dalam bahaya. Dia menyarankan kepadanya supaya membunuh Gabimaru saja supaya terbebas dan begitulah keadaannya menjadi lebih rumit karena serangkaian kejadian terjadi begitu saja. Selain itu, Kiso juga mendengar jika pihak kesukunan telah menghubungi desa Batu. Juga mendengar rumor tentang pemilihan ketua klan Yamada yang baru yang akan dipilih melalui misi yang tentu membuat beberapa pihak yang tertarik untuk datang jika memang benar. Secara pribadi, Kiso tidak tertarik dengan hal tersebut sehingga dia pun kemudian pergi setelah memberitahu semuanya. Sang Jiri pun kemudian pergi bersama Gabimaru meski memiliki keraguan setelah mendengar semua itu, dan benar saja Gabimaru pun menyerangnya di tengah jalan meskipun sang Jiri berhasil menangkisnya. Keduanya pun kemudian segera mengambil langkah mundur membuat jarak dan Sagiri pun bertanya apa maksud dari serangan itu. Namun Gabimaru hanya menjawab jika akan memberikan kematian yang cepat tanpa menjelaskan apapun. Dan sebuah fakta pun terungkap setelahnya dari potongan ingatan Gabimaru yang ternyata kedua orang tuanya dulu terbunuh adalah karena dia ingin meninggalkan desa tepat setelah hari kelahirannya. Di waktu itu Gabimaru seharusnya masih bayi, namun dia jelas ingat pesan kepala desa yang menasihatinya jika orang lemah tidak akan mampu menyelamatkan apapun, begitu juga jika tunduk pada perasaan. Dan oleh karena itulah dia menyerang Sagiri karena percaya yang kuat yang bisa memiliki aturan. Dia tidak lagi ingin tunduk dan menjadi seorang yang lemah karena percaya itu tidak akan membuatnya mampu melindungi istrinya. Gabimaru pun benar-benar berniat membunuh Sagiri dan dia pun kemudian menendangnya, namun Sagiri mampu menahan itu dengan pedangnya. Pertarungan mereka cukup sengit dan di tengah-tengah itu Gabimaru pun kemudian memberitahu Sagiri jika semuanya akan berakhir jika desa Batu benar-benar datang. Perkataan Kiso sepenuhnya mengganggu pikirannya dan oleh karena itu dia ingin cepat-cepat menyelesaikan tugas atau mungkin juga ingin kabur setelah membunuh Sagiri. Gabimaru pun kemudian mengayunkan pedangnya, namun Sagiri mampu menangkisnya dengan tangan. Sagiri pun menjadi sepenuhnya yakin jika Gabimaru adalah orang yang sangat berbahaya, namun entah kenapa dia tetap saja memiliki keraguan. Dia bimbang karena tidak bisa menyalahkan Gabimaru untuk semuanya, sementara hantaman pedang tanpa ampun menghujaninya. Gabimaru terus menyerangnya secara beruntun, namun ternyata dia juga memiliki keraguan yang sama. Dari awal dia menahan dirinya karena teringat perkataan istrinya. Dia selalu menegaskan kepada Gabimaru jika dia tidaklah hampa. Sikap lembutnya itu perlahan membuatnya memiliki emosi, namun di saat yang bersamaan juga mengenal kebencian dan kelemahan yang membuatnya ragu untuk membunuh seseorang. Dan momen di mana dia dapat membunuh Sagiri pun akhirnya tiba. Dia pun menebaskan pedangnya, namun lagi-lagi menjadi ragu dan pergerakannya melambat sehingga Sagiri dapat menangkis serangannya. Keduanya memiliki keraguannya masing-masing meski jelas kekuatan Gabimaru di atas Sagiri. Keduanya saling menghantamkan pedang sementara hati mereka bergejolak. Gabimaru lah yang mengambil langkah awal dari keraguan karena tidak ingin menjadi lemah dan tidak bisa melindungi apapun seperti apa yang dia lihat sewaktu masih bayi. Dia tidak ingin lagi kehilangan seseorang yang berharga dan dia pun akhirnya menebas Sagiri sekuat tenaga hingga pedangnya pun patah.
Dia pun kemudian menebaskan pedangnya sekali lagi untuk mengakhiri hidupnya, namun secara tak terduga Sagiri menangkisnya dengan sarung pedang. Gabimaru pun sangat terkejut oleh karenanya yang tidak mau menyerah meski sudah kehilangan senjatanya. Dia pun menegaskan jika tidak mungkin menang dan kemudian menawarkan untuk pergi bersama meninggalkan pulau. Menanggapi itu pun Sagiri tersenyum karena mengetahui Gabimaru masih memiliki keraguan. Gabimaru pun tersentak karena itu benar, namun dia menolak fakta tersebut. Dia pun memukul jatuh Sagiri dan kemudian menodongkan pedang tepat ke atas kepalanya. Dia menegaskan jika dia adalah Gabimaru Sanggapa yang tidak memiliki perasaan. Kata-kata kepala desa itu terus menggantuinya, mendorongnya untuk meninggalkan perasaannya. Dia pun kemudian menusukkan pedangnya, namun lagi-lagi keraguannya kemudian muncul. Pedangnya terhenti ketika itu tepat hampir menusuk Sagiri, seolah bayang-bayang istrinya menghentikannya. Ekspresinya jelas menunjukkan penderitaan sehingga melihat itu Sagiri pun tercengang. Dia ingat jika Gabimaru selalu menunjukkan ekspresi seperti itu, entah saat pembantaian di dalam penjara, juga saat di wilayah kesogunan dan saat membunuh Keyun. Dan itu jugalah ekspresi yang selalu dia tunjukkan sepanjang waktu, seolah memikul sesuatu yang sangat mengerikan. Gabimaru pun kemudian berusaha untuk menusukkan pedangnya lagi, namun keraguan yang muncul justru semakin besar. Dan dia pun akhirnya meneteskan air mata sembari bertanya mengapa bisa menjadi begitu lemah. Dia sangat takut tidak akan bisa melihat istrinya lagi, oleh karena itu dan Sagiri pun kemudian memberikan sarung pedangnya. Itu bukanlah kelemahan, itu adalah bentuk kekuatan. Kau tidak bisa merasakan apapun itu hanya karena kau memalingkan pandanganmu saja. Aku rasa tidak lari dari perasaanmu adalah kekuatan, ucap Sagiri yang mana itu sangat mirip dengan perkataan istrinya. Jelas saja mendengar itu Gabimaru menjadi sangat terkejut. Dia pun kemudian bertanya kepada Sagiri bagaimana dia bisa mengatakan hal semacam itu meski dalam keadaan terpojokan, dan Sagiri pun membalas jika itu karena dia sendiri yang menghentikannya. Sagiri pun kemudian bangkit kembali dan mengatakan akan melupakan masalah. Dia pun kemudian menyatakan jika bersedia membantu jika Gabimaru ingin berdamai dengan emosi miliknya sekaligus kejahatan masa lalu. Dia pun menatap Gabimaru penuh harap, berharap dia mau menunjukkan keberhasilannya. Dia ingin melihatnya terbebas dari menipu dirinya sendiri, dan itu juga demi perasaannya sendiri dan untuk menjadi lebih kuat. Gabimaru pun melihat sosok istrinya dalam diri Sagiri dan dia pun akhirnya menyarungkan pedangnya ke dalam sarung miliknya. Sagiri pun menegaskan jika posisi belum berubah, namun orang yang bersangkutan sudahlah tidak sama lagi seperti tali pertemanan sudah terjalin. Keduanya dapat saling mengerti satu sama lain karena keduanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk lepas dari keraguan dan menjadi kuat. Shin pun berpindah setelahnya ke sisi Tamiya Gentetsu. Dilihat dari tampangnya saja dia sudah jelas tidak lain adalah seorang samurai. Dia dijuluki sang naga pedang dan teladan dari Jepang karena kemampuan berpedangnya yang sangat hebat. Dia memutuskan untuk melayani seorang tuan kaya raya bernama Tatsumi yang sebenarnya adalah orang sangat sombong. Namun karena gajinya sangat besar, Gentetsu pun tidak memperdulikannya. Terlebih lagi pembicaraan di antara mereka juga lancar. Mereka sangat cocok satu sama lain. Mereka sering minum sake bersama-sama hingga suatu ketika Tatsumi bertanya kepada Gentetsu apakah dia benar-benar bisa menebas naga meski dijuluki sang naga pedang. Mendengar itu pun Gentetsu merasa tertantang dan akhirnya memenggal naga yang menghiasi gerbang kediaman Tatsumi. Rupanya dia adalah orang yang sangat bodoh dan itulah sebabnya dia kemudian diburu dan mendekam dalam penjara untuk dieksekusi. Jelas saja dia ingin membalas dendam, tapi pertama-tama apa yang harus dilakukan tentu adalah untuk menemukan eliksir kehidupan lebih dulu. Dia ditemani oleh seorang Asaemon bernama Fuji yang memiliki penampilan layaknya anak kecil. Mereka terlibat sedikit pertengkaran karena Gentetsu yang menghina Asaemon sebagai orang yang makan dari membunuh orang lain. Itu membuat Fuji sangat marah, namun untungnya dia mau memberi kesempatan. Gentetsu pun juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi asal dia tidak menghalangi, dan begitulah keduanya saling setuju. Fuji pun kemudian bertanya tentang rencananya dan Gentetsu menjawab jika dia ingin membantai peserta lain lebih dulu. Pikiran umum yang sama dengan kebanyakan orang karena itu memang merupakan cara paling efektif. Terlebih lagi sebagai pendekar pedang, dia sangat senang jika dapat bertemu lawan yang kuat. Pada dasarnya mereka itu seperti kalajengking yang disatukan dalam satu toples di mana hanya yang terkuatlah yang dapat bertahan.
Namun meskipun begitu juga keadaannya masih tetap dapat berubah sewaktu-waktu mengingat adanya kemungkinan Keshogunan mengirimkan kalajengking lain yang jauh lebih kuat. Setidaknya begitulah apa yang dipikirkan oleh Fuji sehingga dia pun kemudian mengajak Gantetsu segera bergegas. Dan singkat cerita mereka pun menemukan sebuah batu aneh berlukiskan wajah manusia. Di sekitarnya terdapat kubu-kubu kecil yang sekilas seperti layaknya kubu-kubu biasa. Salah satunya hinggap di tangan Gantetsu tanpa dia sadari sehingga tentu saja dia sangat terkejut. Kubu-kubu itu pun kemudian terbang lagi setelah menyengatnya dan terlihatlah penampilannya yang sangat aneh. Kubu-kubu itu memiliki wajah manusia yang sekilas sangat mirip dengan satu-satunya korban selamat. Menyadari itu, Gantetsu pun kemudian langsung memotong tangannya tanpa pikir panjang. Fuji yang melihatnya pun jelas sangat terkejut atas tindakannya tersebut dan Gantetsu pun kemudian menyuruhnya untuk melihatnya saja sendiri. Benar saja dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat kubu-kubu itu, terlebih lagi tangan Gantetsu yang terpotong juga mulai membengkak menumbuhkan bunga. Namun itu jugalah hanya awalan saja karena setelahnya sekumpulan monster serupa mulai bermunculan seperti lipan berwajah manusia. Jumlahnya sangat amat banyak dan mereka datang seiring dengan berkumpulnya kubu-kubu lainnya. Jelas saja melihat itu baik Gantetsu dan Fuji kebingungan secara alami. Mereka pun mulai menjadi panik, namun di saat yang sama Gantetsu juga menjadi sangat bersemangat. Dia pun berniat menghabisi mereka semua, namun tepat sesaat berikutnya sesosok monster yang sangat besar kemudian muncul. Tubuhnya panjang dan ada tangan yang keluar dari kedua matanya diikuti dengan lidah panjangnya yang tidak normal. Memiliki wajah seperti manusia yang sepertinya memang merupakan ciri khas makhluk di pulau misterius. Shin pun berpindah setelahnya ke sisi Gabimaru yang ternyata juga bertemu dengan sesosok monster sangat aneh berkepala ikan dengan 6 tangan yang masing-masing memegang tasbih. Gabimaru pun segera mengenakan masker shinobi mungkin menunjukkan keseriusannya dan kemudian menyuruh Sagiri untuk segera mundur. Tentu saja dia tidaklah mengetahui apapun tentang monster tersebut, melainkan itu hanyalah nalurinya saja yang mengatakan jika dia merupakan sosok sangat berbahaya. Adapun tasbih di tangannya itu terlihat seperti buatan tangan sehingga melihat itu Gabimaru dan Sagiri semakin kebingungan. Di sisi lainnya, lipan yang sangat banyak juga sudah mengepung dari segala sisi membuat situasinya semakin mencekam. Keduanya bersiap dalam posisi siaga dan secara tak terduga monster ikan itu kemudian merobek tasbih pada tangannya. Monster ikan itu pun membuka serangan melesatkan tinjuan ke arah Gabimaru yang segera menghindar. Gabimaru pun kemudian membalas menendang kepalanya yang menyemburkan darah sementara sang monster ikan melayangkan uppercut. Gabimaru pun terhempas dan Sagiri kemudian segera mendatanginya cemas. Gabimaru pun kemudian menghentikan hempasan dengan gesekan tanah dan bertanya padanya mengapa tidak kabur. Adapun dari tendangan sebelumnya, Gabimaru menyadari jika monster itu memiliki daging. Gabimaru pun menjadi panik karena baru pertama kalinya menemui makhluk seperti itu dan dia pun teringat dengan aturan ninja nomor 5 yang diajarkan kepala desa tentang jangan menghadapi sosok yang tidak diketahui secara langsung. Terlintas dalam pikirannya untuk melarikan diri, namun di saat yang sama kelemahannya kemudian muncul. Dia ragu jika harus meninggalkan Sagiri sendirian dan di tengah kebingungannya itu pun sang monster ikan menyerang yang melilitkan ekornya yang layaknya tulang belakang. Itu meremukkan tubuhnya dan monster ikan itu pun kemudian mengangkat Gabimaru dan melemparkannya sangat kuat hingga menabrak kepohonan. Sagiri pun segera mengejar sangat cemas sementara Gabimaru mulai memuntahkan darah. Jelas saja serangannya itu memberikan luka cukup parah sehingga Gabimaru pun sepenuhnya sadar jika kondisinya sudah menjadi sangat berbahaya. Gabimaru pun berniat untuk segera melarikan diri karena memang begitulah ajaran shinobi, namun secara tak terduga monster-monster lain sudah mengebungnya dari segala sisi. Tubuhnya sangat besar seperti raksasa berwajah manusia dengan bentuk tubuh yang sangat beragam. Beberapa memegang tasbih seperti monster ikan sebelumnya dan beberapa lainnya mengenakan jubah. Jelas saja pemandangan itu membuat Gabimaru dan Sagiri sangat terkejut. Sagiri pun hanya terdiam, begitu juga Gabimaru. Banyak pikiran mengalir begitu saja dalam kepala mereka hingga akhirnya Gabimaru pun menyerah untuk memikirkan makhluk-makhluk tersebut. Dia pun mengosongkan pikirannya dan kemudian mulai menyerang. Dia melompat menusuk leher salah satu dari mereka dan kemudian mengaktifkan jurus ninja sosok api yang menyelimuti tubuhnya dengan api membakar makhluk tersebut. Sagiri pun tercengang karena jurus ninja itu layaknya sihir di matanya.
Secara teknisnya, apa yang dilakukan Gabimaru adalah membakar minyak yang keluar dari dalam tubuh dengan meningkatkan temperatur tubuhnya sendiri. Tentu saja jurus ninja itu macamnya ada sangat banyak, bahkan ada yang dapat melompat melewati awan seolah menyatu dengan angin, juga menyatu di dalam air. Mengesampingkan itu, api Gabimaru pun membakar habis salah satu monster dalam sekejap seiring dengan tekad Gabimaru untuk membunuh mereka semua. Monster lainnya pun kemudian menyerang Gabimaru dari sisi lain dengan gada, namun Gabimaru berhasil menghindar. Gabimaru pun kemudian melompat menyengkram leher makhluk tersebut dan kepalanya pun kemudian membengkak. Saat berikutnya kepalanya itu pun kemudian meledak memuntahkan darah dan tewas. Gabimaru pun setelahnya terus membantai semua monster lainnya tanpa ragu dengan hanya satu tujuan, supaya dapat bertahan hidup dan terbebas dari kejahatan. Pandangannya kosong dan sementara itu Sagiri hanya terdiam. Dia sendiri sebenarnya sudahlah tahu jika misi akan sangat berbahaya, namun tetap saja dia belum siap menerima perubahan yang begitu cepat. Bagaimanapun mereka mendarat ke pulau baru beberapa jam yang lalu dan sudah terjadi banyak pembunuhan. Pemandangan itu sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan bumi yang dia tahu, terlebih lagi sampai dikatakan sebagai tanah suci. Sagiri pun mulai merasa jika neraka adalah sebutan yang cocok untuk pulau misterius itu, dan di tengah keraguannya pun sesosok monster kemudian menyerangnya dari belakang. Sagiri pun segera berbalik menyadarinya, namun beberapa lipan menggigit roknya lebih dulu. Itu mengganggu pergerakannya, dan menyadari itu pun Gabimaru tersentak. Pandangannya sebenarnya sudahlah kabur karena terluka parah. Dia pun kemudian berusaha membuka matanya lebar-lebar dan menemukan Sagiri dalam bahaya penuh kecemasan. Dia pun segera berlari meneriakinya untuk jangan terlalu banyak berpikir, memintanya tetap fokus pada musuh sembari menggigit lengan monster yang menyerangnya hingga putus. Dia pun kemudian segera membawa Sagiri menjauh setelahnya, dan entah mengapa Gabimaru pun terdiam. Sagiri pun meminta maaf atas kecerobohannya, namun Gabimaru tidak merespon sama sekali. Dia seperti membatu, dan tak lama setelahnya ekor monster ikan pun melilit kepalanya. Bayangan kematian pun mulai muncul di kepala Gabimaru, namun secara tak terduga seseorang menebas ekor tersebut lebih dulu sekaligus memenggal kepala monster ikan. Gabimaru pun kemudian menoleh ke orang-orang yang datang, dan ternyata itu tidak lain adalah Yuzuriha dengan dua orang Asaemon. Mereka terkejut karena Gabimaru mampu menghabisi banyak monster seorang diri, dan Yuzuriha pun kemudian memperkenalkan dirinya yang juga seorang shinobi. Gabimaru pun ingat dengan pesan istrinya yang menyuruhnya mengucapkan terima kasih jika dibantu seseorang, dan dia pun kemudian membungkuk mengucapkannya. Sagiri pun bingung tentang bagaimana bisa Yuzuriha bersama dengan dua orang Asaemon, dan Gabimaru pun kemudian bertanya tentang apa tujuannya. Kita ini rival, seharusnya kau tidak punya kewajiban untuk menyelamatkanku kan, ucapnya. Yuzuriha pun kemudian mendekat meminta Gabimaru tidak usah terlalu kaku. Lagi pula semua monsternya juga sudah menghilang. Juga kau terlihat seperti laki-laki yang bisa diandalkan. Maksudku kau masih bisa berdiri setelah kehilangan banyak sekali darah. Dan juga beberapa saat yang lalu kau menyelamatkan gadis muda itu bukan? Yuzuriha pun kemudian memeluk Gabimaru mengajaknya untuk bekerja sama. Dia pun kemudian menggenggam tangan Gabimaru mengatakan sangat takut sendirian, dan Gabimaru pun langsung menginjak kepalanya karena tahu jika Kunoichi itu sangat licik. Yuzuriha pun tidak membantahnya karena memang ingin mencoba menggunakan godaan untuk membujuk, namun dia menegaskan jika ajakan kerjasama itu benar-benar serius. Menurutnya kelompok 5 orang itu lebih aman daripada 3 orang. Sagiri pun kemudian menyela bertanya kepadanya lebih dulu tentang mengapa bisa bersama 2 orang Asaemon. Seorang Asaemon bernama Genji pun kemudian menjelaskan jika itu karena Moromakia yang seharusnya diawasi terbunuh oleh Yuzuriha, sehingga memutuskan untuk ikut mengawasinya juga karena merasa satu saja tidak cukup. Begitulah apa yang dia katakan, meskipun Gabimaru dengan cepat menyadari jika itu pasti karena dia telah tergoda oleh Yuzuriha. Begitu juga Sagiri memiliki pikiran yang sama karena sejauh apa yang dia tahu, Genji memang seorang yang lemah terhadap wanita. Dan sedangkan Asaemon lainnya tentu saja adalah Asaemon yang memang mengawasi Yuzuriha bernama Senma, meskipun keberadaannya seperti tidak dianggap. Apapun itu, Yuzuriha pun kemudian menjelaskan jika keadaannya sudah berubah menjadi sangat berbahaya dan akan menjadi percuma jika tewas saat mencari eliksir kehidupan yang tanpa petunjuk. Dalam hal itu, Gabimaru setuju dengannya, dan adapun ternyata Yuzuriha ini tidak lain adalah orang yang ada di samping Gabimaru saat di wilayah Kesogunan.
Gabimaru jelas ingat jika saat itu dia menyebutnya mengecewakan karena pendek, namun Yuzuriha menyangkalnya. Sagiri pun kemudian memberitahu Gabimaru itu dibolehkan jika memang mau bekerja sama. Yuzuriha pun langsung memeluknya mengungkapkan rasa cinta, namun Gabimaru menginjaknya lagi dan menegaskan jika belum menyetujuinya karena tidak percaya pada Kunoichi. Yuzuriha pun kemudian menggodanya memanggilnya pendek dan kemudian membalas kuncian Gabimaru. Dia menendang kakinya hingga kehilangan keseimbangan dan kemudian mengunci kepalanya dengan kedua kakinya. Meskipun jika kita menemukan eliksir dengan bekerja sama, hanya ada satu orang saja yang akan mendapatkan surat pengampunan itu. Jadi maksudku kita hanya perlu memanfaatkan satu sama lain sampai salah satu dari kita tidak berguna lagi. Lagi pula salah satu dari kita juga pasti akan berkhianat pada akhirnya. Jadi bagaimana, atau apakah kau takut denganku? Melihatmu yang begitu polos sungguh lucu sekali, ucap Yuzuriha sementara Gabimaru segera melepaskan diri. Yuzuriha pun kemudian menangis memohon pada Gabimaru untuk mau membantunya yang tak berdaya, dan Gabimaru pun segera menyuruhnya untuk jangan bersandiwara lagi. Gabimaru pun bertanya tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dari kerjasama, dan Yuzuriha pun menjawab jika dia akan memberikan informasi. Dia menunjukkan berbagai buku dan dia pun kemudian memberi contohnya. Dia pun menjelaskan jika sebenarnya apa yang paling berbahaya di Pulau Misterius bukanlah monster berukuran besar, melainkan serangga kecil, khususnya kupu-kupu berwajah manusia yang sengatannya penuh racun yang dapat membuat halusinasi. Gabimaru pun bertanya dari mana dia mendapatkan informasi semacam itu, dan Yuzuriha pun menjawab jika itu dari Moromakia yang dia jadikan kelinci percobaan. Dari percobaannya itu dia menemukan jika lipan tidaklah berbahaya meskipun menjijikkan. Ada juga binatang lainnya yang mengerikan, namun kebanyakan tidak akan menyerang jika tidak diganggu. Dan ya, sejauh ini sudah ada dua hal berbeda, karena sebelumnya tangan Gantetsu berubah menjadi bunga ketika disengat kupu-kupu, sedangkan menurut hasil percobaan Yuzuriha dia menemukan jika itu hanya membuat halusinasi saja. Gabimaru pun kemudian bertanya tentang bagaimana nasib Moromakia sekarang, dan Yuzuriha pun menjawab jika telah membunuhnya dengan berpura-pura mati membuatnya lengah. Mengesampingkan itu, Senma pun kemudian memberikan informasi lain tentang kemiripan para monster yang muncul. Dia menemukan jika sebagian besar perlengkapan yang mereka gunakan memiliki aspek Buddha di dalamnya, meski sangat menyeramkan dan masih mengandung banyak pertanyaan. Yang jelas menurutnya Pulau Misterius itu sangat jauh dari kata tanah suci, dan dalam hal itu Sagiri pun setuju. Dia menebas salah satu mayat monster dan menemukan jika mereka memiliki otot layaknya makhluk hidup biasa secara biologis. Jadi jika tanah suci itu seharusnya adalah tempat yang damai, jelas terlihat Pulau Misterius ini sangat berbanding terbalik. Lebih detailnya lagi belumlah diketahui karena mereka memang baru sampai di pulau itu tidak lebih dari 1 hari. Begitulah ternyata Yuzuriha justru memberikan sebuah informasi yang dia dapat secara langsung. Gabimaru pun kemudian bertanya kepadanya mengapa sampai membuka semua informasi yang dia kumpulkan, juga kenapa sampai sejauh itu untuk bertahan hidup. Senyuman Yuzuriha pun menghilang mendengar pertanyaan itu, dan dia pun kemudian menjawab jika itu karena dia punya satu adik perempuan. Dia memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, juga tidak punya uang untuk membeli obat. Oleh karena itulah dia menjadi shinobi untuk mendapatkan uang dan berlatih di lembah Kai melewati latihan keras. Dia pun kemudian menceritakan jika suatu hari dihianati oleh kepala desa, dan dia pun tertawa karena semua itu hanya ejekan belaka. Kenapa aku harus bertahan hidup? Pertanyaan konyol macam apa itu? Apakah kau membutuhkan drama untuk mengesahkan keinginan untuk hidup? Ya, tidak ada cerita sedih di sini. Siapa yang butuh alasan untuk bertahan hidup dan kembali pulang? Aku hanya tidak mau mati muda seperti ini. Selain itu tidak ada alasan lagi, ucap Yuzuriha. Dia pun kemudian juga mengejek para Asaemon yang hidup hanya untuk melayani Shogun tanpa keraguan sedikit pun, namun mereka semuanya hanya terdiam. Gabimaru pun kemudian bertanya lagi kepadanya tentang apa yang sebenarnya dia lakukan pada Moromakia, dan Yuzuriha pun menjawab jika tidak melakukan apapun. Di bagian ini kita pun diperlihatkan dengan kondisi fisiknya yang ternyata dipenuhi bunga. Begitulah ternyata Yuzuriha masihlah menyembunyikan informasi tersebut.
Dia pun kemudian mengalihkan pembicaraan, bertanya kepada Gabimaru apa kehidupan orang lain itu benar-benar mengganggunya, dan Gabimaru pun hanya terdiam. Dia pun kemudian menyatakan jika menerimanya namun hanya sebatas aliansi bukan kerjasama. Artinya itu bisa bubar sewaktu-waktu. Yuzuriha pun langsung memeluknya sangat senang, dan Gabimaru pun langsung menjatuhkannya lagi menginjak kepalanya. Yuzuriha pun mengeluh karena terus diperlakukan seperti itu, dan Gabimaru pun menegaskan jika dia itu sudah punya istri. Senma pun kemudian berniat memberikan buku informasi kepada Gabimaru, namun Yuzuriha langsung menghentikannya karena Gabimaru yang sudah setuju. Nada bicaranya berubah menjadi tinggi, tidak seperti sebelumnya, namun Gabimaru juga tidak terkejut karena memang begitulah kunoichi mereka sangat licik. Dan sementara itu Sagiri pun mulai kehilangan kesadaran, entah karena apa. Pandangannya mulai kabur seiring dengan rasa tidak berguna dalam dirinya. Sejak datang ke pulau, apa yang sudah aku lakukan? Aku tidak bisa menebas seorang penjahat, juga bahkan kehilangan ketenangan hanya karena sekelompok monster. Aku dilempar ke sana kemari oleh situasi. Apa gunanya aku mengasah kemampuan pedangku? Sagiri pun kemudian terjatuh pingsan tepat ketika menyadari betapa menyedihkan dirinya. Sebuah kilas balik pun diperlihatkan setelahnya dengan seorang bernama Asatoma yang berhasil menjadi Yamada Asaemon hanya dalam waktu 1 bulan saja setelah dia mulai berlatih. Itu adalah yang tercepat sepanjang sejarah. Dia menyimpan bakat yang luar biasa hingga akhirnya dia mendapatkan ujian tahap terakhir yang tidak lain adalah memenggal kepala kriminal untuk bisa diresmikan. Toma pun kemudian mengajukan satu permintaan ingin memilih tempat eksekusinya, dan ternyata yang dipilih adalah lokasi dekat Asachobe di penjara. Benar saja dia tidak lain adalah adik dari Asachobe itu sendiri, yang artinya dia sebenarnya bukanlah berasal dari gurus keturunan Yamada asli. Entah bagaimana caranya dia berhasil menyusup ke dalamnya, menahan semua penderitaan selama 1 bulan penuh sampai akhirnya mendapatkan posisi sebagai seorang Yamada Asaemon hanya dengan tujuan untuk mencari cara menyelamatkan kakaknya saja. Kesempatan pun kemudian datang ketika sang shogun mengeluarkan surat pembebasan para tahanan bagi yang berhasil mendapatkan eliksir kehidupan di Pulau Misterius, dan begitulah bagaimana Asachobe menjadi salah satu kriminal yang mendapat kesempatan. Kebetulan Toma ditugaskan untuk menjadi Asaemon dari Chobe, entah mungkin karena para Yamada tidaklah mengetahui identitas asli darinya. Kembali ke cerita, Chobe dan Toma pun akhirnya juga bertemu dengan para monster aneh di Pulau Misterius, seolah menunjukkan jika mereka muncul secara serentak. Jelas kedatangan makhluk-makhluk itu sangat mengejutkan baginya, namun itu juga tidak mengubah apapun. Chobe sendiri adalah orang yang sangat keji yang tidak berpikiran panjang. Dia pun langsung mengajar monster-monster tersebut, dan melihatnya yang begitu kuat, Toma pun sangatlah senang. Melihat ke belakang, mereka dulu lahir dari keluarga samurai yang cukup kaya, dengan ayah mereka merupakan pengikut dari penguasa wilayah Ako bernama Asano Takunori. Namun sayangnya di suatu hari tuan ayahnya tersebut tewas melakukan seppuku atau bunuh diri karena menyerang seorang di kastil kesogunan. Akibatnya jabatan ayah mereka pun dicopot karena kejahatan seorang tuan juga diturunkan kepada para pengikutnya. Mereka hidup dalam kemiskinan sejak saat itu hingga akhirnya ibu mereka pun tewas oleh karenanya. Toma pun seringkali menangis, namun berbeda dengannya, ketabahan Chobe sudah terlihat semenjak dia masih kecil. Dia pria yang sangat tangguh, dan dia hanyalah menunjukkan ekspresi kosong setelah semua musibah yang dia terima. Hingga pada akhirnya mereka pun terlantar menjadi buronan setelah ayah mereka memutuskan untuk membalas dendam terhadap kesogunan beserta para pengikut lainnya. Alhasil dia tertangkap dan kemudian dieksekusi. Tidak lagi memiliki tempat tinggal ataupun tempat bersandar, Chobe dan Toma kemudian mulai berkeliaran tanpa tujuan hingga akhirnya ditangkap oleh para bandit. Chobe pun bergerak melindungi Toma, dan akhirnya dia pun berhasil membujuk para bandit untuk membiarkannya bergabung. Dengan cepat Chobe berhasil beradaptasi dengan lingkungan barunya, seolah dia benar-benar sudah melupakan masa lalunya. Mereka pun tumbuh menjadi bandit, dan Chobe pun menunjukkan perkembangan pesat dalam hal kemampuan. Dia mendapatkan kepercayaan para bandit di usianya yang masih begitu muda, dan akhirnya dipilih menjadi raja bandit yang baru. Namun sayangnya itu tidaklah berlangsung lama karena prajurit kesogunan kemudian datang untuk mengeksekusinya karena dia adalah anak dari pengkhianat, terlebih lagi juga seorang bandit. Di saat itu Chobe pun kemudian menyuruh Toma melarikan diri, percaya padanya akan bisa menyelamatkannya suatu hari nanti. Dan begitulah bagaimana cerita terhubung. Toma kemudian menyelinap ke klan Yamada untuk menjadi seorang Asaemon.
Ada hukum dunia tentang survival of the fittest dan mereka berhasil melaluinya, khususnya Chobei. Itu bukanlah tentang siapa yang kuat memangsa yang lemah, namun mengacu pada mereka yang dapat beradaptasi. Seseorang yang telah mengalami hidup dan mati biasanya secara alami memang tumbuh menjadi sosok yang sangat kuat, namun bukan berarti harus kehilangan kewarasan. Kembali ke cerita, Toma dan Chobei pun akhirnya terpojokkan karena makhluk-makhluk aneh yang terus berdatangan. Dan dalam kondisi terdesak itu pun Chobei memutuskan untuk kabur lebih dulu karena itu juga lah bagian dalam adaptasi. Chobei sangatlah pintar dalam mengambil keputusan sehingga Toma pun sangat mengagumi kakaknya tersebut. Terlihat Toma pun tertangkap saat kabur karena rambutnya yang sangat panjang mudah untuk digapai. Dia pun berteriak meminta bantuan kakaknya, namun Chobei menghiraukannya. Dia berlari meninggalkannya, bahkan itu sudah terjadi sejak mereka masih kecil. Chobei adalah orang yang sangat keras, namun Toma sendiri tahu jika dia hanya ingin dirinya tumbuh menjadi kuat saja. Mengetahui keinginan kakaknya itu pun, Toma kemudian berbalik menebas monster yang menangkapnya. Dia bertekad tidak akan membiarkan satupun lewat hingga akhirnya ketika dia terpojokkan, Chobei pun kemudian datang kembali menebas para monster dengan senjata yang dijatuhkan mereka sendiri. Chobei pun kemudian berterima kasih kepada Toma karena sudah mengulur waktu untuknya dan Toma pun terlihat senang. Namun kesenangan mereka itu pun juga berlangsung sesaat saja karena setelahnya sekumpulan monster lainnya mulai berdatangan lagi dan salah satunya berhasil menghantam wajah Chobei dengan tongkat. Dan secara tak terduga monster itu pun kemudian berbicara mengatakan membunuh adalah dosa. Bahkan serangga memiliki nyawa, ikan pun juga memiliki nyawa. Kau tidak boleh menyakiti mereka, membunuh adalah sebuah dosa. Suara para makhluk aneh pun menggema. Keadaan yang jelas sangat mengejutkan, terlebih lagi kata-kata mereka terdengar seperti pandangan ajaran penganut Buddha. Toma pun berpikir apakah mungkin makhluk-makhluk itu adalah utusan ilahi yang memberikan hukuman bagi para pendosa, dan Chobei pun tertawa. Tutup mulutmu brengsek, jika aku mendengar kata dosa atau kejahatan sekali lagi saja aku akan membunuh kalian semua. Chobei pun menghantamkan kapak besarnya. Aku tidak sedikit pun peduli pada apa yang kalian sebut dosa juga yang kalian sebut penjahat. Siapa yang memberi kalian hak untuk memutuskan omong kosong ini? Kalian hanyalah budak untuk omong kosong, menafikan diri sendiri, boneka tanpa emosi. Dan kalian pikir aku akan membiarkan kalian ikut campur dalam hidupku lagi? Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Satu-satunya tuanku adalah aku, satu-satunya dewaku adalah aku. Chobei pun berdiri di atas tumpukan mayat yang dia bunuh dengan brutal dalam sekejap mata. Dia sudah tumbuh menjadi jauh lebih kuat lagi sehingga melihatnya Toma pun ikut merasa senang. Berbanding terbalik dengannya, Toma sendiri itu masihlah belum sepenuhnya dapat beradaptasi dengan keadaan. Seringkali dia bertanya pada diri sendiri tentang mengapa bisa menjadi seorang bandit meskipun keturunan dari seorang samurai. Namun dia ingat dulu Chobei selalu memarahinya ketika menangis, mengatakan itu hanya membuatnya menunjukkan kelemahannya saja. Juga jika kau tidak tahu benar atau salah, maka percayalah padaku, aku adalah kakakmu. Dan seorang kakak adalah penuntun jalan untuk adiknya, ucap Chobei merupakan kata-kata yang selalu dia ingat. Begitulah Toma pun perlahan mulai dapat beradaptasi hingga akhirnya berhasil menjadi seorang Asaemon, tidak lagi cengeng seperti dulu. Baiklah, aku akan membunuh semua monster dan semua kriminal yang ada di sini. Dengan begitu tidak akan ada lagi hambatan bagiku untuk mencari eliksir itu. Dan jangan sampai salah, kitalah yang akan meminum eliksir itu. Tidak ada lagi yang diperbolehkan untuk ikut campur dalam hidup kita lagi, bahkan tidak juga kematian, ucap Chobei. Toma pun kemudian memperingatinya jika itu pasti tidak semudah yang dia bayangkan karena fakta kemunculan para monster mengartikan jika kriminal yang bertahan pastilah juga hanyalah orang yang sangat kuat saja yang mampu mengalahkan makhluk serupa. Mereka akan sangat berbahaya karena yang lemah akan musnah, ucapnya. Beralih ke sisi Gabimaru, Sagiri akhirnya terbangun tepat ketika dia memimpikan ayahnya yang menatapnya aneh. Dia seperti mengigau dan Genji yang ada di dekatnya pun kemudian bertanya apa sudah sadar. Sagiri pun bertanya di mana sekarang, apa yang terjadi, dan Genji pun menjawab jika sedang berada di lokasi aman dalam lubang pohon. Kemudian juga menjelaskan jika dia terkena racun dari sengat kupu-kupu dan pingsan. Sagiri pun kemudian langsung bergerak mencari Gabimaru, merasa itu adalah tugasnya, tidak memperdulikan Genji yang memperingatinya untuk jangan terlalu banyak bergerak dulu. Dan sesampainya jauh di dalam lubang, dia pun menemukan Gabimaru yang seperti sedang membuat sesuatu bersama Senma.
Mereka pun lega karena Sagiri yang akhirnya sadarkan diri, dan Sagiri pun bertanya apa yang mereka lakukan. Gabimaru pun menjawab hanya menyiapkan kayu saja, sedangkan Yuzuriha memperbaiki pakaian dan Senma mengawasi. Sagiri yang masih saja kaku kemudian bertanya pada Gabimaru mengapa bisa-bisanya bersantai seperti itu, tidak tahu diri, dan Gabimaru pun menjawab karena ingin melakukannya saja. Itulah apa yang Gabimaru katakan meski sebenarnya dia telah melakukan cukup banyak hal. Dan berhubung karena Sagiri yang sudah bangun, Senma pun kemudian mulai dengan memperkenalkan makanan yang dibuat oleh Gabimaru bernama Kikatsugani. Terbuat dari sereal dan rumputan yang dapat memberi rasa kenyang dalam tubuh meski hanya memakan 3 biji saja per hari. Rasanya jelas sangat buruk karena itu seperti memakan rumput, namun pilihan lain juga memang tidak ada karena kondisi. Gabimaru pun setelahnya menjelaskan hasil penyidikannya pada pulau saat mencari bahan makanan yang intinya telah menemukan buah eliksir kehidupan yang tergambar dalam petunjuk kesogunan. Yuzuriha yang curiga pun kemudian bertanya padanya bagaimana bisa yakin jika memang gambar itu benar buah eliksir kehidupan, apa mengetahui sesuatu tentangnya. Gabimaru pun menjawab tidak tahu, hanya mencari berdasarkan gambar saja. Dia masih menyembunyikannya meski jelas keyakinannya itu berasal dari kepala desa batu yang mungkin saja Gabimaru pernah melihatnya. Apapun itu, Gabimaru pun kemudian lanjut menjelaskan jika hanya menemukan bunga-bunga aneh seperti gabungan dari beberapa spesies, bahkan ada juga yang tidak pernah terlihat dimanapun. Genji meyakini jika itu mungkin berasal dari Ryokyu karena pulau misterius tidak jauh dari sana, dan apa yang lebih mengejutkan adalah juga munculnya bunga aneh menyerupai samurai. Lebih tepatnya adalah seperti manusia yang berubah menjadi bunga, dan berbicara tentang kemungkinan terburuk, itu berarti bahwa ada kemungkinan jika bunga-bunga misterius tercipta dari manusia itu sendiri yang sudah bertahun-tahun membunga. Yuzuriha pun kemudian langsung melempar makanan yang Gabimaru buat mengetahuinya, dan Gabimaru pun memintanya tenang saja karena tidak menggunakan bahan dari tumbuhan manusia. Kembali ke intinya, Gabimaru pun menjelaskan jika tidak menemukan satupun buah yang terlihat seperti buah jeruk dalam ilustrasi kesogunan. Senma pun kemudian memintanya untuk tidak perlu terlalu fokus pada ilustrasi karena itu dibuat kesogunan berdasarkan dongeng kuno saja. Dia pun mengusulkan untuk menyelidiki dulu saja patung-patung aneh yang muncul di pulau. Dia yakin pasti ada yang membuatnya, namun di saat yang sama juga ragu karena tidak yakin ada orang lain yang dapat hidup di pulau. Sekalipun ada, itu juga pasti orang yang sangat kuat karena pulau dipenuhi makhluk yang sangat berbahaya. Sagiri pun kemudian mulai membicarakan tentang monster yang mana intinya mereka aneh. Mereka memiliki otot dan tulang namun tidak memiliki organ dalam juga alat kelamin. Mereka terlihat seperti gabungan beberapa spesies, dan lebih penting lagi penampilan mereka secara alami jelas sangat religius meski tetap sangat aneh. Lebih seperti perwujudan dari dewa yang salah. Lucu tapi menyeramkan, tidak realistis jika ada sosok makhluk seperti itu sebagai wujud alami, namun juga terlalu buatan untuk dilihat sebagai sosok ilahi. Seperti sedang dilempar ke mendala yang terbalut dengan buruk dan tidak menyenangkan. Intinya sosok mereka masihlah sepenuhnya misteri, dan di tengah-tengah pembicaraan itu pun Gabimaru tertawa menyadari sesuatu. Makhluk-makhluk itu dapat hidup meski tanpa organ dalam, mengartikan kemungkinan adanya eliksir kehidupan cukuplah tinggi. Dia senang karena peluang untuk terbebas pastilah ada, dan akhirnya semua orang pun memutuskan untuk menyelidiki monster lebih jauh tentang bagaimana cara hidup dan asal-usul mereka meski sangat berbahaya. Setelah perbincangan itu pun mereka kemudian beristirahat lebih dulu, berpencar melakukan kesibukan masing-masing. Dan Genji pun kemudian mendatangi Sagiri yang dia menatap langit. Langsung ke intinya, dia pun kemudian meminta Sagiri untuk kembali ke pulau utama saja, berniat menghentikannya karena lagi pula kriminal yang dia awasi sudahlah tewas. Kau itu adalah anak perempuan dari klan Yamada sebelum kau menjadi seorang Asaemon, dan perempuan berkewajiban untuk menikah dengan kepala keluarga berikutnya. Dengan kemampuanmu saat ini kau akan mati di sini. Jika aku bisa menggantikanmu, itu tidak akan bertentangan dengan keinginan kesogunan. Jadi pulanglah Sagiri, ucapnya. Sagiri pun dengan tegas langsung menolak, menyatakan itu adalah tugasnya meski sebenarnya juga ragu akan bisa menebas Gabimaru. Genji pun masih mencoba menghentikannya karena dia tahu Sagiri sudahlah kehilangan pedangnya yang berisi jiwa dari klan Yamada. Itu memanglah patah pada pertarungan melawan Gabimaru, dan dia mengambil pedang Keiyun sebagai gantinya. Genji tidaklah menyalahkannya atas itu karena keputusan untuk membuang senjata yang sudah tidak berguna memanglah sudah tepat dan itu realistik. Namun baginya keadaan pulau juga tidak berbeda, yang lemah akan juga musnah.
Kemampuan luar biasa dengan pedang tidak selalu sama dengan bakat bertarung. Kau jelas tidak cukup kuat untuk berada di pulau ini. Ini jauh di batas kemampuanmu sebagai seorang wanita, ucapnya. Kata-katanya agak kasar namun jelas itu karena dia cemas mengingat yang berhasil kembali hidup-hidup dari pulau hanyalah satu orang saja dan itu pun sudah menjadi bunga. Itu sebenarnya adalah pikiran umum dan benar saja menyadari itu pun ada seorang Asaemon dan kriminal yang mencoba melarikan diri. Dia adalah Nurugai bersama Asaemonnya yang bernama Tenza. Begitu mereka mengetahui kebenaran tentang pulau misterius, mereka kemudian segera pergi menggunakan perahu kecil bertujuan kembali ke kapal kesogunan. Namun sayangnya begitu mereka pergi, kabut sangat tebal lah yang menunggu. Mereka tidak dapat melihat apapun terlebih juga melawan arus sehingga Nurugai pun kemudian memarahi Tenza yang sangat bodoh di matanya. Terlihat dia sangat tidak menyukai seorang samurai atau Asaemon dan dia pun kemudian menyuruhnya untuk memainkan otak membaca ombak. Dia memintanya untuk mengikuti arus ombak saja karena melawan hanya akan menyebabkan kematian. Kata-katanya kasar namun menanggapi itu Tenza justru mengucapkan terima kasih terlihat seperti seorang yang baik dan sabar. Nurugai sendiri awalnya merasa jika kembali juga tidak ada gunanya karena tidak membawa eliksir kehidupan, namun Tenza meyakinkannya jika dia pasti akan bisa bebas berjanji akan memberikan kesan baik nantinya. Baginya Nurugai adalah satu-satunya kriminal yang berhak mendapatkan kebebasan, entah mungkin karena dia masih anak-anak berusia 12 tahun saja. Begitulah ide kabur itu berasal dari Tenza. Kapal kesogunan sendiri hanya menunggu selama 3 hari saja sehingga jika waktu sudah berjalan 2 hari yang tersisa mungkin hanya 1 hari saja. Sehingga Tenza pun kemudian bergegas membawa kapal mengikuti arus sesuai dengan nasihat Nurugai hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kapal besar di balik kabut tebal. Tenza pun terlihat sangat senang karena akhirnya menemukan kapal kesogunan, namun berbeda dengannya Nurugai memiliki pandangan sangat terkejut karena apa yang ada di depannya adalah sebuah kapal yang sudah hancur. Jelas saja mengetahuinya Tenza menjadi sangat panik karena satu-satunya harapan untuk kembali telah hancur dan sesosok monster pun kemudian mengintip keluar dari balik kapal. Tenza pun menarik pedangnya sebagai respon alami. Nurugai kemudian meneriakinya berhenti jangan menggunakan pedang, namun itu sudah terlambat. Sang monster laut sudah menyadari keberadaan mereka dan monster itu pun kemudian melemparkan tentakel-tentakelnya. Kapal mereka pun hancur dalam sekejap meski keduanya berhasil menghindar dengan melompat ke reruntuhan kapal besar. Nurugai pun menyalahkan Tenza karena telah mengeluarkan pedang membuat monster merasakan ancaman dan Tenza pun membela diri mengatakan tidak tahu. Tenza pun kemudian segera melihat sekitar untuk mencari kapal yang dapat digunakan, namun apa yang terlihat hanyalah tentakel menjijikan yang menjulang keluar dari laut berwajah manusia. Tentakel-tentakel itu pun kemudian mulai menyerang lagi dan Tenza pun langsung menebasnya sementara Nurugai terdiam karena merasa jika monster itu adalah hukuman ilahi untuknya. Di saat yang sama dia juga teringat dengan kata-kata kakeknya yang memintanya untuk menjaga garis keturunan terakhir Gunung Sanka membuatnya tersentak. Melihat ke belakang dulu sewaktu sedang bersantai dia pernah bertemu dengan sekelompok samurai yang mencari emisi. Nurugai pun kemudian membawa mereka ke desa tanpa tahu apa-apa tentangnya yang kemudian berakhir dengan pemusnahan desa. Emisi itu sendiri adalah sebuah sebutan bagi pemberontak yang tidak mau menuruti perintah kesogunan seperti desa Gunung Sanka yang tidak menurut karena mewarisi budaya. Begitulah Nurugai kemudian dipenjara untuk diinterogasi tentang pemukiman lainnya berada. Dia hanya tinggal menunggu waktu eksekusi saja, jelas merasa sangat bersalah karena secara tidak langsung musnahnya desa adalah karena dia yang membawa para samurai. Hingga akhirnya seorang Asaemon yang tidak lain adalah Tenza kemudian datang menemuinya menawarkan surat kebebasan sang shogun. Tenza melihat Nurugai sebagai anak kecil yang tidak bersalah sehingga begitulah dia kemudian membawanya ke dalam misi. Di saat itu Nurugai merasa bimbang tentang harus menebus dosanya dengan kematian atau terus hidup untuk mempertahankan garis keturunan meskipun akhirnya jelas kedatangannya menunjukkan apa keputusan yang dia ambil. Kembali ke cerita, di salah satu kapal mereka pun kemudian menemukan Giso yang sudah mulai berubah menjadi bunga. Jika kalian lupa, Giso ini tuh adalah Asaemon Keiun yang sebelumnya dibunuh oleh Gabimaru. Dia tersenyum bergumam sendiri tidak jelas seolah kewarasannya sudah terenggut. Jelas saja melihat itu Tenza dan Nurugai sangat terkejut bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi namun tidak ada jawaban sama sekali. Tentakel-tentakel aneh pun kemudian mulai menyerang mereka lagi menghantam kapal dan tubuh Giso pun terbelah menjadi 2 oleh karena hantamannya. Tentakel-tentakel lainnya pun kemudian mulai mengepung dari segala sisi membuat keduanya menjadi semakin panik.
Dan melihat Kiso terkapar tewas itu pun bayang-bayang kakek mulai menggantui Nurugai membuatnya jatuh lemas. Tensa yang cemas bertanya padanya ada apa dan Nurugai pun menjawab sudah menyerah. Rasa bersalah menggantui dirinya dan dia pun kemudian menyuruh Tensa untuk pergi saja sendiri meninggalkannya. Tensa pun bingung kenapa tiba-tiba seperti itu, tidak mengerti maksudnya dan Nurugai pun menjawab jika sebenarnya memang sudah bimbang dari awal. Sepanjang waktu ini aku selalu bertanya-tanya apakah aku harus hidup atau mati. Tapi sekarang aku tahu ini adalah hukuman ilahi karena membuat kakek terbunuh, karena membuat mereka semua terbunuh, ucapnya dengan tatapan yang sudah kosong. Dia sudahlah bersiap menerima kematiannya, namun ketika tentakel aneh datang, Tensa langsung menebasnya. Aku tidak mengerti kenapa kau harus mati karena itu. Samurai itu bodoh, jadi tolong jelaskan kepadaku, teriaknya. Ini adalah balasan kami sebagai Sanka untuk hidup demi semua orang di desa gunung. Tapi disinilah aku satu-satunya orang yang selamat, meskipun itu adalah kesalahanku sampai mereka semua mati, balas Nurugai menunduk sementara Tensa terus melindunginya. Aku tidak mengerti sama sekali tidak. Apa maksudmu kebiasaan? Tolong berhenti menggunakan kata-kata yang tidak aku mengerti, balas Tensa. Nurugai pun berteriak menjelaskan, namun di saat yang sama tentakel melesat dari belakangnya. Tensa pun langsung mendorongnya menjauh dan kemudian menebas tentakel tersebut meski dadanya sempat terhantam. Aku sudah bilang tinggalkan saja aku, Nurugai pun berteriak. Tensa pun menjauh tidak akan sampai menjelaskan dengan benar, menegaskan jika tidak akan pergi sebelum itu. Dia terlihat seperti seorang pria yang sangat baik. Dia pun terus melindungi Nurugai menebas semua tentakel yang datang hingga akhirnya staminanya mulai terkuras. Dia pun kemudian meminta Nurugai untuk cepat menjelaskan dengan benar. Dia menegaskan padanya untuk jangan lagi berbicara tentang kakek atau desa, memintanya menjawab atas keinginannya sendiri ingin hidup atau mati, dan Nurugai pun tersentak. Sebenarnya dari awal dia memutuskan untuk mengambil misi, jawabannya sudah jelas, tentu dia masih ingin hidup. Air matanya pun menetes dari matanya saat menjawab ingin kembali ke gunung, dan mendengar itu pun Tensa sudah cukup puas. Dia pun kemudian langsung memberikan pedangnya, menegaskan jika begitu hanya ada satu hal untuk dilakukan, tidak lain bertahan apapun yang terjadi. Tensa pun kemudian memberitahunya jika masih ada kapal yang bisa digunakan, menunjukkannya terlihat seperti secercah harapan bagi Nurugai. Dia pun mendapatkan keinginan hidupnya kembali dan dia pun kemudian membantu Tensa menghadapi tentakel-tentakel yang datang. Mereka pun akhirnya berhasil kabur bersama-sama meski tentu saja terluka cukup parah. Dan namun sayangnya arus laut hanyalah berputar di sekeliling pulau misterius hingga akhirnya mereka juga kembali ke pulau. Tensa pun mengucapkan terima kasih pada Nurugai karena telah menyelamatkannya saat pertarungan, dan Nurugai pun juga berterima kasih karena telah melindunginya. Mereka pun menyadari jika tidak bisa keluar sementara waktu karena arus juga adanya monster laut yang menunggu. Tensa yakin jika monster itu jauh berbeda dari monster-monster di pulau, dan dalam gambar terlihatlah tentakel mengelilingi pulau mungkin menunjukkan besar gurita itu sendiri. Apapun itu juga setidaknya mereka masih bertahan hidup. Tensa pun kemudian membasuh tubuhnya untuk membersihkan darah di sekujur tubuhnya bersama dengan Nurugai yang ternyata adalah seorang wanita. Jelas saja mengetahui itu, Tensa sangat terkejut, namun Nurugai sama sekali tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun. Tensa pun menutup mata memintanya untuk setidaknya menghadap ke arah lain, namun Nurugai sama sekali tidak peduli dan justru merasa itu sangat merepotkan. Tensa pun menegaskan jika itu sangat penting, dan sebuah lamaran mengejutkan pun terucap dari Nurugai setelahnya. Dia menyatakan telah jatuh cinta pada kesopanan yang jantan, memintanya menjadi suami jika berhasil pulang. Tensa pun shock berat mendengarnya karena bertahan hidup saja sudah sangat susah, jadi dia pun kemudian menegaskan padanya untuk memikirkan saja apa yang harus dilakukan sekarang. Mereka masihlah berniat untuk melarikan diri sehingga tujuan mereka selanjutnya tetaplah mencari arus sekitar yang dapat membawa keluar dari pulau. Begitulah ternyata keluar dari pulau tidaklah semudah untuk masuk, sehingga itu tentu akan menimbulkan masalah tersendiri nantinya meski berhasil menemukan eliksir kehidupan.